Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia rahayu sagung dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya di channel Rahasia. Mohon maaf untuk yang meminta untuk collab bersama Kang Diki dan sebagainya. Saat ini belum bisa terlaksana ya, tapi kalau sudah waktunya pasti sudah ya. Sebenarnya saya sudah membuat konten bersama Kang Diki mengenai investigasi astral ya, untuk pendahuluan yang kedua konsepnya. Hanya saja ada kendala teknis, dan sekarang saya sudah berada di kota yang berbeda, tempat yang berbeda, sehingga cukup jauh dari Kang Diki. Ada teknis yang belum bisa, akhirnya video itu diedit untuk diupload. Dan untuk investigasi astral itu sangat butuh banyak sekali persiapan ya, karena kita harus menggunakan alat-alat yang bisa dijelaskan secara sains, diperlihatkan secara nyata, bukan hanya kegaiban semata. Nah teman-teman, di video ini saya ingin memberikan klarifikasi tentang kenapa sih Reza Rahasia belum menikah. Benarkah Reza Rahasia belum menikah karena dia menunggu Putri Galuh Parwati, dia menunggu titisan Putri Galuh Parwati, atau karena dia memang ditutup jodohnya oleh jin atau lain sebagainya? Karena banyak jin gentayangan, jin perempuan yang suka sama dia, akhirnya dia belum menikah dan lain sebagainya. Di konten ini saya akan jelaskan, saya akan berikan klarifikasi saya. Sebenarnya apa sih yang membuat saya sampai usia 35 tahun ini belum menikah? Mari kita ubah mindset. Saya akan jelaskan nanti ya. Tapi sebelumnya teman-teman, mari kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala Nabiyina Muhammad alaihi salam. Salatan tandumu wa tuhda ilai mamaroliyali wa tulada dawam. Allahumma sholli wa sallim ala Nabiyina Muhammad alaihi salam. Salatan tandumu wa tuhda ilai mamaroliyali wa tulada dawam. Apapun yang saya sampaikan teman-teman, kaji dan olah kembali. Jangan ditelan mentah-mentah, karena ini hanyalah sebuah referensi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rabbi fahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu wa ilan ruhi wa nabiyyi Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Teman-teman, ini seru sekali nih ya. Karena ketika saya mengklarifikasi tentang diri saya yang belum menikah, maka ini juga akan mengungkap sebenarnya tentang apa sih sebenarnya pernikahan, tentang apa sih sebenarnya itu jodoh, tentang bagaimana sih sebenarnya manusia berjodoh, manusia menikah, dan lain sebagainya. Teman-teman, bangsa kita ini sudah terlalu lama sekali terjajah
Bukan hanya jajahan secara fisik, tapi jajahan secara mental, pemikiran, ideologi, pemandangan, cara melihat sesuatu. Astagfirullahaladzim. Termasuk soal mengenai menikah, soal jodoh, dan banyak lagi yang lainnya yang kita tuh masih terdoktrin, terdogma oleh politik liberalnya para penjajah terdahulu, sehingga membuat kita downgrade, membuat kita mundur cara berpikirnya. Dari mana sih awalnya, kenapa ada perawan tua, ya kan? Ada istilah jomblo, ada bujang lapuk, dan lain sebagainya. Dan bagaimana akhirnya masyarakat jadi bisa menyimpulkan dia ini telat menikah, dia telat menikah, dia tidak laku, dia jomblo, dia perawan tua, dia bujang lapuk. Apalagi sehingga masyarakat kok kenapa jadi bisa menyimpulkan ada seorang yang belum menikah lantas dikaitkan dengan kegaiban. Dari mana awalnya coba? Dan semuanya itu berawal dari pola pikir yang terjajah, sudut pandang yang hanya satu sisi, tidak lingkar pandang. Manusia membuat manusia yang lain menjadi tidak berpikir luas, tidak memaksimalkan akal pikirnya, tidak berpikir. Contoh kecil gini aja ya. Mohon maaf, tapi sebelum ini saya tidak menyudutkan lembaga yang saya sebutkan, tidak, apalagi orang-orang yang terdapat di dalamnya, tidak. Hanya sebagai contoh saja. BKKBN mengeluarkan tuh ya batas usia menikah, minimal usia laki-laki, maksimal usia laki-laki, begitupun minimal usia perempuan dan maksimal usia perempuan. Ketika maksimal batas yang diberikan oleh BKKBN sudah saatnya, sudah sampai, misalnya contoh 25 tahun, sudah 25 tahun nih laki-laki ini, kan itu umur seharusnya udah menikah, ya kan ya. Akhirnya banyak masalah timbul bahwa kalau wanita 25 tahun belum menikah, laki-laki apalagi belum menikah usia seperti itu, maka timbul istilah bujang lapuk, perawan tua, jomblo, dan lain sebagainya. Keharusan menikah usia 25 tahun, siapa sih yang mengatur? Siapa sih yang mengharuskan? Manusia itu sendiri. Manusia membuat batasan-batasan kepada dirinya sendiri yang justru mempersulit dirinya sendiri. Akhirnya mendengarkan ucapan tetangga, ucapan ini dan itu, dia tersiksa sendiri. Lalu akhirnya tidak berkembang cara berpikir yang baik, menimbulkan kegaiban yang dia pikirkan. Jangan-jangan saya ada yang menggantung jodoh, jangan-jangan saya ada yang gaib yang memaksa saya tidak menikah, jangan-jangan ke sana aja. Padahal kan kalau kita kembali pada diri kita, kembali pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak tertulis dalam kitab apapun, baik dalam Al-Qur'an atau kitab apapun, usia menikah harus sekian. Kalau tidak, kamu telat menikah. Ada enggak dalam kitab? Tidak ada. Tidak ada yang namanya telat menikah, teman-teman. Sebenarnya tidak ada. Karena tidak tercantum juga. Tidak ada sabdanya, tidak ada firmannya. Semuanya, kalau teman-teman percaya akan qada dan qadar Allah, qadarullah, takdir Allah, sudah digariskan. Manusia sejak di alam rahim, ketika ditiupkan ruh, itu sudah diatur jodohnya, rezekinya, celaka, bahagia, mautnya. Jodohnya sudah diatur juga tuh. Diatur itu bukan hanya soal masalah dia menikah dengan laki-laki yang mana, atau dia wanita harus menikah dengan laki-laki. Nah, itu yang keharusan takdir itu sebenarnya. Laki-laki harus menikah gak dengan wanita lah. Ya, masa jeruk makan jeruk, harus seimbang gitu loh, harus sebangsa. Itu yang ditakdirkan oleh Allah. Maka jodoh siapa? Manusia yang mengusahakan, manusia yang menjaga, manusia yang merawat. Allah itu maha bijaksana, memberikan keleluasaan kepada manusianya. Nah, mengenai usianya berapa menikahnya, setiap manusia punya perjalanan masing-masing, teman-teman. Setiap manusia punya proses masing-masing,
punya cerita masing-masing yang melengkapi, menggenapi dirinya sampai menuju pernikahan. Apakah manusia yang mengatur itu? Semuanya orang harus menikah usia 20 tahun. Manusia itu yang membuat seperti itu. Allah tidak. Jadi ketika ada yang belum menikah sampai usia 40 tahun, 35 tahun, bahkan ada yang 50 tahun belum menikah, maka kita lantas sebenarnya tidak berhak memvonis dia tidak laku, dia telat menikah. Tidak, karena memang takdirnya belum sampai untuk dia menikah. Takdir yang dituliskan, dikadiskan oleh Allah di Lauhul Mahfuz belum sampai. Apa yang membuat belum sampai? Nah, ini kita jabarkan lagi. Banyak kriterianya. Dan itu setiap manusia pasti berbeda-beda. Ya. Apa yang dilakukan manusia, apa yang harus dipenuhi dulu manusia sehingga dia sampai kepada waktu dia berjodoh menikah. Karena menikah bagi seorang pria apalagi adalah menyempurnakan sebagian iman. Menikah adalah ibadah yang tidak ada ujungnya. Menikah adalah ibadah terpanjang yang tidak ada buku panduannya, harus begini, harus begitu. Setiap manusia berumah tangga memiliki cerita yang berbeda, penyelesaian yang berbeda. Hanya contoh suri tauladannya, bagaimana sih pernikahan yang baik ada di baginda Rasulullah dan para istrinya. Nah, ini saya akan mengambil contoh ya, tadi yang proses itu dalam diri saya sendiri. Kenapa sih belum nikah? Tadi kan dibilang katanya kalau setiap manusia ada perjalanan yang harus dipenuhi dulu, untuk dihinggapi dulu, baru menyempurnakan dia mengantar pada gerbang pernikahan. Nah, apa yang harus digenapi? Apa yang harus dipenuhi? Itu semua kembali kepada pribadi masing-masing. Nah, ini saya kembalikan kepada diri saya. Karena teman-teman juga banyak yang menanyakan hal itu kepada saya. Artinya ingin ada bentuk sebuah kepedulian kenapa saya belum menikah, ya. Proses yang saya harus hadapi dulu ketika saya untuk memutuskan, atau bukan saya memutuskan ya, saya menggenapi jalan Allah untuk sampai kepada jodoh gitu. Orang-orang, teman-teman, hanya melihat apa yang dia lihat dan hanya menyimpulkan apa yang dia ketahui. Sehingga akhirnya banyak orang menyimpulkan karena orang-orang melihat saya di Karma, di Tanggaluh Parwati, dan Kohroy Kiyoshi bilang bahwa sosok ini adalah yang jahat, yang posesif katanya ya, kalau saya dekat wanita akan selalu diganggu bahkan dicekek. Nah, dari situ berkembanglah bahwa saya menikah dengan kutil anak, saya punya dan sebagainya. Itu yang menyebabkan kamu tidak menikah aja. Sampai ada yang memvonis seperti itu. Ada juga yang bilang, iya karena kamu masih memegang ilmu iblis. Ada juga seperti itu. Wah, lain sebagainya banyak banget lah pokoknya mah ya, lucu-lucu. Sementara mereka berhujat, mereka semua berpikir dan mengatakan itu tanpa mereka mengenal siapa saya. Mereka tidak tahu apa yang saya lakukan keseharian. Mereka tidak tahu apa yang saya lakukan untuk keluarga. Mereka tidak tahu apa yang saya lakukan untuk kebermanfaatan bersama. Mereka tidak tahu apa yang harus saya genapi yang Allah sudah tuliskan untuk saya. Dan itu tidak perlu teman-teman ketahui. Nah, itu personalitas dari saya. Yang di sini akan saya jelaskan adalah supaya teman-teman paham bahwa kita tidak bisa memvonis menjudge seseorang, bukan hanya saya ya, kepada siapapun yang teman-teman saksikan. Tidak pantas, tidak berhak menjudge seseorang itu seperti apa. Ya, karena ini namanya jodoh, apa soal jodoh. Ada hal yang saya harus lakukan, harus saya penuhi tanggung jawab saya kepada keluarga, sehingga saya belum memenuhi kebutuhan saya atau hak saya untuk menikah. Ingat ya, kan manusia itu ada hak, ada kewajiban ya, gitu. Nah, menikah adalah hak, juga ada kewajiban. Tapi itu adalah kebutuhan pribadi, hak pribadi, kewajiban pribadi. Tapi ada hak dan kewajiban kita sebagai pribadi yang harus diutamakan terlebih dahulu untuk hak dan kewajiban orang lain. Kewajiban kebersamaan, apalagi kewajiban dan hak yang digariskan Tuhan. Itu yang salah satunya yang saya harus genapi dulu. Satu ya, hak dan kewajiban kepada keluarga. Yang kedua, saya harus memenuhi juga hak dan kewajiban saya kepada sesama makhluk, yang dimana itu tugas saya yang sudah digariskan. Yang ketiga nih ya, yang secara personal,
Tadi saya sudah sampaikan bahwa pernikahan itu adalah hal yang sangat sakral, sangat luar biasa mulia, ibadah yang tidak ada ujungnya, ibadah yang sangat panjang. Sehingga apa? Saya mempersiapkan ilmu-ilmu untuk pernikahan tersebut, mempersiapkan ilmu untuk diri saya ketika menghadapi istri saya, dan lain sebagainya, dan bagaimana menyelesaikan permasalahan di rumah tangga nantinya. Walaupun memang kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di rumah tangga nanti, karena setiap rumah tangga punya permasalahan yang berbeda. Tapi kalau kita tuh sudah memenuhi, menggali, mencari keilmuannya sehingga kita punya senjata, maka kita akan tidak terlalu kaget dengan apa yang terjadi nanti. Kita tinggal milih senjata yang mana gitu. Itu secara persiapan ilmu. Tapi kalau secara kemanusiaannya, teman-teman, seorang wanita, seorang ibu, ini adalah luar biasa, sangat utama dan penting untuk diperhatikan. Sehingga seorang laki-laki memutuskan menikahinya. Karena seorang laki-laki adalah pemimpin, arijalu qaula ala nisa. Laki-laki adalah pemimpinnya wanita, penanggung jawab wanita. Ketika kita berijab qabul, saya terima nikahnya Fulan bin Fulan dengan mas kawin Fulan bin Fulan, sah, semua mengesahkan. Maka seketika itu seorang wanita ini dosa perdosaannya ditanggung jawab oleh seorang laki-laki ini. Dahulu sebelum menikah, apapun yang dilakukan, dosa ditanggung oleh orang tua, oleh ayahnya. Ketika menikah langsung pada suaminya. Jadi apapun yang dilakukan oleh seorang wanita, apalagi yang tidak taat kepada suami, berdosa, maka dosanya ditanggung oleh suami tersebut. Itu yang pertama. Lalu dalam segi kemanusiaan ya, dulu orang tua kita selalu bilang bahwa kalau menikah itu harus jelas bibit bebet bobot. Apa sih bibit bebet bobot itu? Apakah hanya kebendaan, harta, turunan ningrat atau bukan, dan lain sebagainya? Saya tidak menyikapi, tidak hanya seperti itu. Bibit ini adalah cikal bakal. Bagaimana, seperti apa karakteristik, watak, dan sifat seseorang. Ketika kita menikah, tujuannya apa? Ibadah. Tujuannya apa lagi? Meneruskan keturunan. Ketika bibit ini, si seorang ibu ini, cara berpikirnya, cara merasanya, mentalitasnya, apalagi keimanannya kepada Allah, bibitnya belum unggul, belum memadai, apalagi kalau bibitnya buruk, maka secara genetik itu menurun kepada anak. Genetik, sifat, karakter, watak menurun kepada anak. Lalu, karena di bibit ini belum unggul, belum baik, maka ketika ada suatu hal yang lain pada anaknya, maka pola asuhnya akan berbeda, cara mendidiknya akan berbeda. Tapi ketika bibitnya ini sudah unggul, sudah baik, sudah bagus, atau menguasai ilmu-ilmunya, cara berpikirnya seperti apa, cara mengontrol emosinya seperti apa, cara menjaga hatinya seperti apa, itulah yang disebut bibit. Bibitnya apa? Mewariskan keturunan apa? Karena bibit ini pun ibunya pasti diwarisi dari apa? Dari bibit sebelumnya, yaitu bapaknya, ibunya, neneknya, buyutnya, lain sebagainya. Ini yang harus saya pertimbangkan dengan sangat jeli. Jangan asal nikah ya, kita kan bukan hewan ya, yang ketika nafsu suka langsung gaplok. Tidak seperti itu. Pertimbangkan, itu bibit ya. Ada yang dan juga terus bebet. Tadi bibit itu bukan hanya dia apakah ningrat atau bukan, dia apakah kaya atau tidak, bukan. Bibit itu adalah seperti itu sebenarnya, secara genetik, pemahaman, watak, sifat ya. Bibit, bebet, bobot. Nah, kalau bibitnya sudah seperti itu, maka kita akan, bebet itu akan segala macam itu ke semua bidang itu akan terkena ya, gitu. Dia akan segala macam persoalan akan dia pergunakan, akan dia bisa mencarikan solusinya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keilmuannya, dengan kebijaksanaan. Bobotnya sudah jelas. Itu bobotnya tuh tadi itu kualitasnya seperti apa ya, bukan bobot, mohon maaf, bukan badan ya, kualitas dirinya. Ya memang kalau kita mencari yang sempurna, tidak ada yang sempurna, tapi kita menikah itu untuk saling menyempurnakan. Itulah kenapa
tangan kita, lihat ada sela-selanya, inilah laki-laki dan perempuan harus saling melengkapi, menutupi. Laki-laki adalah pakaian bagi wanita, wanita adalah pakaian bagi laki-laki. Nah, kenapa sih kakak sampai sekarang belum menemukan wanita seperti itu? Sebenarnya teman-teman bukan belum menemukan, saya terus mencari, dan kan tidak perlu dikasih tahu ya, saya seleksi sama siapa saja ya, banyak ya, begitu. Kenapa belum menemukan? Kakak mencari yang sempurna, kakak mencari titisan Galuh Parwati. Tidak seperti itu. Saya menyadari diri saya seperti apa, kelemahan saya, kekurangan saya, secara kasar, secara gamblang atau secara umum. Ya gini aja lah, simpelnya. Saya ini orang yang tidak waras, teman-teman. Saya ini orang gila. Ya, jadi butuh seseorang pendamping hidup saya yang mengerti ketidakwarasan saya, memahami kegilaan saya, memaklumi diri saya lahir dan batin, menerima, memaklumi, memahami, mengerti tentang tugas-tugas saya sebagai diri pribadi, sebagai diri keluarga, dan sebagai manusia bermanfaat untuk bersama. Kalau tidak seperti itu, maka tidaklah juga akan terpenuhi, tergenapi gitu. Apakah kakak menunggu titisan Galuh Parwati? Menunggu bisa dibilang iya, tapi bukan menunggu berarti saya harus menikah dengan titisannya itu. Tidak. Bahkan ketika saya bertemu dengan titisan itu dan saya melihat bagaimana dia seperti apa, bibit-bibit bobotnya belum tergenapi, maka tidak saya nikahi. Dan tidak harus. Jujur, kalau saya titisan Putri Galuh Parwati atau Dewi Galuh Parwati sudah menitis. Dan kalau bicara titisan, saya sudah bahas ya, karena sebelumnya, ketika menitis itu menyebar ke berbagai macam wadah, tidak milih satu. Ada 10 wadahnya misalnya, maka energinya menitis. Kalau energinya masih cocok dengan wadahnya, masih di situ. Kalau tidak, akan berpindah ke wadah lain. Terus sampai tergenapi, sampai dia menjadi wadah yang full, menerima energi penuh dari Putri Nimas Putri Galuh Parwati, dari Putri Galuh Parwati. Apa sih tandanya dia sudah full? Orang yang dititisi dari penitisnya, maka wajahnya pun akan menyerupai. Bukan sekedar wajah, sifat, karakter, tabiat, pemahaman juga mewarisi. Apakah kalian sudah bertemu dengan titisan tersebut? Sudah. Ada yang bertemu secara langsung, ada yang tidak. Ada hanya melihat dari media. Sudah. Begitu. Bahkan ada beberapa orang yang mengaku dirinya titisan Galuh Parwati, mengajak saya menikah. Ada lain sebagainya, banyak teman-teman sekalian. Ini mohon maaf saya ungkapkan ini bukan berarti saya menyambungkan. Banyak yang menikah, bukan. Aku ya bukan. Sebagai gambaran saja. Banyak. Malahan kemarin saya baru ketemu dengan satu sosok wadah wanita ya, titisan Galuh Parwati, tapi beliau itu dia sudah memiliki seorang suami. Nah, ketika dia sudah bersuami, apakah saya harus memaksakan untuk bercerai dengan suaminya atau lain sebagainya? Tidak dong. Menikah itu bukan berarti harus menikah dengan titisan terdahulu, dan bukan hanya mempersatukan jasad fisik, tapi hati yang saling bertaut atau serta energi tugasnya dilakukan bersama-sama sebagai manusia. Dulu kita suami istri, tapi kalau sekarang jasadnya berbeda, maka kita kerjasamalah gitu loh. Kerjasama dalam hal apa? Dalam kebaikan, kemanfaatan bersama. Maka dia tetap bersama suaminya, saya tetap seperti ini. Titisan yang lain ada juga, masih ada. Begitu. Ketika itu kalau dia masih wadahnya cukup, maka akan berpindah. Kang, sudah menikah ya yang titisannya? Iya. Yang gadis ada nggak? Ada. Yang masih gadis, yang single masih ada. Ada beberapa. Baik itu single parent atau single fighter. Ada. Gitu. Makanya ketika ada seseorang, sosok wanita yang mengaku dia titisan Galuh Parwati, saya selalu bertanya kepadanya, silahkan kalau memang benar, sebutkan dong nama saya siapa gitu, nama titisannya. Kalau dia bisa menyebutkan, berarti benar dia titisan. Kalau tidak, ya hanya ngaku-ngaku aja, hanya perasaan aja, terjebak pikiran perasaan, gitu, ya. Nah, sekali lagi, jadi
saya belum menikah bukan hanya karena saya menunggu Putri Galuh Parwati atau karena gangguan jin, karena ada mantan Kang Reja kali Kang tuh yang dendam, akhirnya Kang Reja diguna-guna supaya nggak nikah. Bukan dong, jangan kesana lah ya, yang gitu ya. Yang introspeksi diri dulu aja, kamu punya misi apa, kamu punya tugas apa, terus apa sih cara kamu. Terkadang manusia itu selalu melihat kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, tapi tidak melihat kesalahan diri. Kenapa kita ketika berhubungan dengan orang lain, anggaplah sekarang banyak pacaran tapi putus gagal, ada yang juga udah mau tunangan ditinggal tunangan, ada yang udah mau nikah ditinggal menikah sama pasangannya. Kenapa seperti itu? Nah, itu adalah satu hal yang perlu kita lihat, kita kaji secara lebar, luas. Jangan hanya oleh kegaiban. Tanya dirimu, bagaimana sih cara kamu menyikapi sebuah permasalahan yang melibatkan perasaan? Cara kamu berpikir orang itu seperti apa? Karena prinsip seseorang memaknai kebenaran akan selalu berbeda dengan prinsip orang lain memaknai kebenaran. Apakah hal ini yang mengadu domba? Apakah hal ini yang membuat menjadi timbulnya pertikaian sehingga tidak cocok, lain sebagainya? Itu luas. Secara psikologis, kejiwaan, mentalitas spiritual itu perlu dikoreksi gitu loh, ya. Jangan lantas langsung nggak ngerti gaib, nggak ngerti ada yang jahil, jangan dong ya. Kita kan manusia yang sempurna. Pergunakan akalnya. Itu juga berlaku ketika saya berbicara seperti pada teman-teman. Bukan saya menasihati teman-teman, tapi saya mengulangi kata-kata saya untuk menasihati diri saya. Itu yang utama khususnya. Jadi saya belum menikah bukan karena saya ada gangguan jin, ada yang jahat kepada saya dan lain sebagainya. Ya karena saya belum menggenapi semua tugas-tugas saya dan saya belum memenuhi atau belum bertemu dengan seseorang yang bibit bobot yang tadi saya sudah jelaskan, ya, memenuhi gitu ya. Bukan memenuhi kemauan ego saya, bukan, memenuhi keinginan Allah. Kok Kang Reja bisa tahu sih keinginan Allah apa untuk Kang Reja? Semua manusia sebenarnya akan tahu apa keinginan Allah untuk manusianya, gitu. Akal, budi, rasa dipergunakan, ya, gitu loh. Bisa tahu, gitu. Nah ini nanti lagi lah kita jelaskan ya, panjang lah pokoknya, bebas ini. Nanti aja, yang pasti ini klarifikasi ya, mau klarifikasi saya kenapa saya belum menikah, gitu ya. Nah kalau masih kekeh ada orang yang berpikiran saya belum menikah ini gitu, ini gini dan ini hanya jangan apa-apa diri, ya tidak apa-apa, itu hak semuanya ya, silahkan. Dan saya juga sekaligus ini ingin memberikan informasi kepada teman-teman, khususnya para wanita nih ya, yang di luar sana yang sering menyaksikan konten saya. Ada yang sudah sering DM, ada yang apalah dan sebagainya gitu. Saya ajak untuk bertemu, mari kita riset pemikiran, mari kita format perasaan dan kita perjelas keadaan. Jangan sampai terbuai dan terbelenggu sesuatu yang tidak nyata, kegaiban semu. Apalagi sama contohnya seperti yang kemarin gitu ya, yang sudah terjadi. Bukan banyak ya, ada beberapa yang dia sudah punya suami tapi menjaga perasaannya ke saya. Lo jangan dong, itu dosa lo ya, jangan, itu dosa gitu. Apalagi itu belum tentu benar, hati-hati. Banyak kaum jin yang menyerupai, banyak bangsa jin yang mengaku-ngaku, bahkan banyak bangsa jin yang menyerupai diri saya terus masuk ke mimpi para wanita. Ya, ini bukan ucapan saya tapi hasil dari para wanita itu yang sudah DM, inbox dan sebagainya. Kang saya mimpi dibawa Akang, Kang saya mimpi ketemu Akang, Kang saya mimpi begini bersama Akang dan lain sebagainya. Hati-hati ya, banyak yang mengakui menyerupai diri saya, terutama di dunia mimpi ya gitu. Tapi bagi orang-orang yang mengerti ya paham, yang memaklumi, maka dia akan tahu yang mana rahasia yang asli ketika di mimpi, yang mana yang bukan, begitu. Tapi ini sudah cukup ya, mudah-mudahan sudah terjelaskan dari kenapa saya belum menikahnya. Dan insya Allah ya, saya sudah dapat mandat juga dan saya dalam hati juga sudah berjibaku bahwa tahun ini saya akan menikah, tahun ini saya harus menikah. Nah itu adalah keharusan saya, semoga itu pun menjadi keharusan Allah Subhanahu Wa Taala. Keduanya siapa Kang? Allah alam bisawab. Yang pasti kalau saya nanti sudah ketemu dan saya benar sudah dalam pernikahan, teman-teman juga akan tahu. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf salah katanya. Saya mau ucapkan mohon maaf dari semua segala kesalahan saya.
dapat berkah melimpah untuk kita semua. Teman-teman tetap jaga hati, jaga pikiran, jaga rasa, dan jangan takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.